Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nana. Sekarang kita akan ke pelajaran tematik. Nah, tadi pagi kita sudah belajar SBDP tentang menanam jagung ya. Nah, apakah kalian tahu tanaman jagung dapat tumbuh karena adanya air ya? Nah, air juga merupakan sumber energi ya. Sekarang kita akan membahas tentang energi air. Ayo dibuka halaman 11. Kita baca sama-sama ya. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Nah, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, anak-anak, coba buka halaman 12 ya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat air itu begitu penting ya buat kita. Kenapa? Karena setiap orang itu berhak mendapatkan air yang bersih ya. Bayangkan kalau kita minum dan mandi tidak menggunakan air yang bersih, malah menggunakan air yang kotor, keruh. Kebayang ya, kita nggak mau minum, nggak mau mandi. Nah, sekarang kita akan berdiskusi bersama ya. Kalau lihat dari gambar 1, mengapa anak tersebut minum? Kira-kira kenapa anak tersebut minum? Ya pasti karena haus ya. Karena dia haus maka dia minum. Lalu nomor 2, mengapa anak tersebut mandi? Di gambar kedua, mengapa dia mandi? Karena agar badan anak itu bersih ya. Tidak kotor, tidak bau, jadi dia mandi. Mandi juga sebagai kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Tentu ya, mandi dan minum itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Nomor 4, apa yang terjadi jika kita tidak mempunyai air bersih? Apa yang terjadi jika air di rumah kita itu kotor? Tentu kita tidak akan mau minum, tidak bisa masak, juga tidak mau mandi karena airnya tidak bersih ya. Nah, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Kita semua butuh air bersih ya, karena air yang bersih itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nomor 6, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Ya, semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih ya. Mau tumbuhan, mau hewan yang ada di air, maupun hewan yang di darat, maupun manusia, semuanya pasti berhak mendapatkan air bersih. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan hak? Nah, setelah ini kita akan mencari tahu contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat dan alasannya. Nah, gambar yang A itu adalah warga sedang bergotong royong membersihkan sungai agar air yang ada di sungainya tidak kotor dan tetap bersih. Lalu yang gambar B ada seorang anak laki-laki sedang menutup keran jika air di baknya telah penuh. Mengapa menutup keran? Agar airnya itu tidak luber atau tidak meluap keluar dari bak sehingga tidak terbuang percuma. Nah, berikutnya kita bahas tentang apa itu hak. Nah, contoh hak itu adalah mendapatkan perlindungan hukum, contohnya ya, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berkumpul berorganisasi, serta mengembangkan kebudayaan daerah, dan masih banyak lagi.
Nah, berarti yang bukan contoh hak itu adalah kebalikan dari contoh hak yang tadi ya. Jadi, arti dari hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan ya. Itu adalah arti hak. Selanjutnya, jika ada hak pasti ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Contohnya adalah seperti mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat setempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, dan membayar pajak, serta masih banyak lagi. Nah, jadi kewajiban itu artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi yang bukan contoh dari kewajiban adalah ya kebalikannya dari contoh yang tadi. Berarti yang bukan contoh itu tidak mau mematuhi aturan, tidak mau menjaga ketenangan, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal latihan yaitu di halaman 15, ayo berlatih ya. Di sana ada tabel ya. Perhatikan dulu gambarnya. Yang gambar pertama ada gambar seorang laki-laki sedang menggosok gigi. Tapi lihat, ada air dari kerannya tidak ditutup padahal sudah meluber ya sampai banjir ya. Nah, itu apakah baik atau buruk? Kalian coba pikirkan ya. Lalu yang gambar kedua ada sepasang tangan sedang mencuci piring menggunakan air ya. Terlihat airnya juga tidak dibuka terlalu besar tapi sedang ya. Dan tidak luber seperti di gambar 1. Nah, apakah ini baik atau tidak? Kalian pikirkan ya. Nah, setelah kalian perhatikan gambar 1 dan gambar 2, nanti di buku latihan ya, di buku latihan PPKN kalian buat tabel seperti di slide ini. Kemudian salin tabel yang ada di sini ke buku PPKN-nya. Ya, pertanyaannya ditulis ada 3, lalu tulis juga gambar 1, gambar 2 ya. Tidak perlu digambar ya, gambarnya kalian sudah lihat di buku paket, jadi tinggal diisi. Misalnya pertanyaan pertama itu, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Maka di kolom gambar 1 kalian tinggal tulis kalau sudah baik, kalau dia sudah mendapatkan haknya dengan baik, bilang sudah, karena tulis alasannya ya. Lalu gambar 2, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Sudah, karena apa? Kalian tulis menggunakan kalimat sendiri ya. Begitu juga dengan pertanyaan yang kedua, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah belum dia melaksanakan kewajibannya? Kalau sudah, dikasih alasannya. Kalau belum atau tidak, berarti ditulis juga alasannya. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah apa yang sebaiknya dilakukan? Gambar 1, kalau kalian lihat gambar 1, apa yang sebaiknya dilakukan? Kalian mau memberi saran apa? Yang sebaiknya dilakukan adalah ditulis ya. Lalu gambar 2 juga apa yang sebaiknya dia lakukan? Nah, apakah gambar 2 kalian mau memberi saran? Walaupun gambar yang mungkin menurut kalian sudah baik, tapi tetap diberi saran. Misalnya, yang sebaiknya dilakukan adalah tetap. Nah, lanjutkan ya. Cari kalimatnya dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, satu lagi latihannya adalah halaman 15 yang bagian bawah tabel hak dan kewajiban. Nah, di sini
kalian silakan tulis perbedaan hak dan kewajiban. Tulis masing-masing 2 perbedaan ya. Hak apa, lalu kewajibannya apa ya. Bukan contoh, tapi apa yang membedakan hak dan kewajiban. Gunakan kalimat kalian sendiri dengan kata-kata kalian sendiri dan sebutkan masing-masing 2 perbedaan ya. Ini juga kalian salin tabelnya di buku latihan PPKN. Kemudian setelah kalian mengerjakan halaman 15 yang ayo berlatih, hasil pekerjaan kalian di buku latihan boleh difotokan. Jangan lupa meminta tanda tangan orang tua. Nah, setelah difotokan, silakan dikirim lewat WA aja ya, biar cepat, oke? Silakan langsung dikirim lewat WA ya. Ibu tunggu tugas latihannya hari ini maksimal jam 2 siang, oke? Nah, sekian dulu pembelajaran untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di hari Jumat ya. Sampai jumpa anak-anak.